Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para ya di mana saja berada, sekarang alhamdulillah Kang Cecep sudah ada juga Ustaz yang pada kesempatan kali ini saja tujuan kita ke sini bukan apa-apa, ini datang di gerbang, ini gerbang wilayah. Kita ke sini mau berziarah, alam. Ya, tafakur sekaligus mendoakan salah satu kesepuhan inti Mandalasari, yaitu ini mungkin di atas sana ada makam kesepuhan. Kalau di atasnya ada makam kesepuhan yang harus apa, kalau naik ke atas harus ekstra lah. Sekarang kajam ada di bawah ini Pancamanis, namanya Pancamanis. Nanti juga mungkin kalau menurut Sunda ini juga ajian sebetulnya, apa arti Pancamanis, mungkin nanti bisa di aji dan kita kaji sama-sama. Ini di sini Pancamanis. Nah, ada kesepuhan yang namanya Yang Haji Sakti Purbakawasa. Bahkan di sebelah sana itu ada dua kesepuhan inti, itu Sembah Puhun Mangkubumi. Menurut pertengahan juga ya, pertengahan karuhun kita, kesepuhan kita. Bahkan ada pernah Padam yang berada di sana dulu memberitahukan siapa beliau. Yang jelas nama kesepuhan yang ada di Sembah Puhun itu yang namanya Yang Puhun Mangkubumi, ada yang juga yang Cakra Buana. Sekarang pokoknya alhamdulillah kalau sebelah sana juga sudah diziarahi. Yang sekarang mungkin tujuan kami ke sini mau berziarah ke apa, bersebelahan, mencoba tetangga sebelah, untungnya tetangga sebelah. Juga dengan datangnya kita ke tempat ini kan, tapi ini mohon sudah dijelaskan dulu, jangan sampai kalian mengulang-ulang, jangan sampai kalau ada yang beranggapan kita meminta ke makam, meminta ke nama kesepuhan yang ada di makam. Mungkin kita jelaskan untuk memberikan berulang-ulang, jangan sampai salah paham. Kita jangan ada anggapan kita datang ke sini meminta ke kuburan. Coba mungkin ditambah tujuan datang yang sebetulnya. Ya, mungkin yang pertama kita datang ke sini itu untuk tadabbur alam, kita melihat kekuasaan Allah, ada batu yang besar. Yang kedua, dikarenakan memang informasi juga memang ada bukti bahwa di sananya sebuah makam di atas. Dalam hal ini kita bukan meminta kepada kuburan, bukan meminta kepada, jangankan kepada kuburan yang lain, kepada Nabi pun kalau minta tidak boleh. Kita ini mendoakan, kita juga menapaktilas bagaimana perjalanan orang-orang yang terdahulu yang mempunyai jasa berjuang mungkin di kawasan sekitaran tempat ini. Dan juga kita bisa bertafakur betapa kuasanya Allah seperti ini bisa dilihat. Dan juga menurut yang saya tahu bahwa ini termasuk masjidnya saudara-saudara kita yang beda alam, karena kan kita sama-sama dituntut oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menurut yang saya tahu itu di sini tempat banyak Jumat atau ibadahnya mereka golongan-golongan jin. Jadi kami bukan berarti kami minta atau bersekutu dengan jin, bukan. Tapi kita berjarah, menapak tilas juga sambil meluruskan lutut gitu, olahraga di tebing. Mungkinlah seperti itu. Jadi di sini menurut bukan mimpi satu orang dua orang ya, termasuk ada juga yang kecil nama kebanyakan bahwa di sini sering yang dimimpikan banyak yang ngaji ya, sebuah masjid yang mungkin kalau dipakai Jumat berarti bisa jam ya. Ini banyak yang cerita-cerita masalah gaib. Ini sebetulnya satu masjid yang luar biasa. Walaupun kita belum pernah bahkan perjalanan seperti itu, semoga saja dengan datangnya ke sini keberkahan khusus mungkin buat kita, buat baraya di mana saja berada. Intinya semoga dengan langkah ke sini jadi istilah tambah doa sehingga kita lebih bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, istiqomah, husnul khatimah, diberi rezeki yang banyak, panjang umur dan penuh berkah, husnul khatimah. Mungkin nanti bisa dilanjut apapun yang terjadi nanti setelah kita bertawassul, bisa berdoa, mendoakan mungkin semoga ada saja jawaban yang di luar prediksi sehingga lebih jelas. Semoga ada jawaban yang biidznillah ada mungkin hadam-hadam yang
dulu ikut ke kesukuan bahkan walau alam hadam tempat yang memberi penjelasan sehingga antara versi goib dan versi percenahan karun kita bukan percaya tapi intinya jangan tapi mungkin minimal ada penambahan wawasan seperti itu mungkin sambil melangkah kan. Alhamdulillah sekarang sudah Kang Cep sampai di lokasi, walaupun ini lokasi tidak lokasi utama yang saja dan sebenarnya makam Patilasan ada di puncak atas, tapi ini juga walau alam semoga ini jawaban di sini juga sama, ini wilayah bahkan ini di bawah batu yang cukup besar yang semoga saya tadi intinya kita sudah sampai ke lokasi. Di sini mungkin kita akan mengadakan ritual itu berdoa, mungkin mendoakan kesepuhan yang namanya itu kesepuhan yang bernama Haji Sakti Purba Kawasa. Maka ini semoga jadi wakil dari kesepuhan yang khususnya berada di wilayah desa Mandalasari, umumnya di mana saja berada. Semoga dengan datangnya kita ke sini ini menjadi wakil salah satu kesepuhan sehingga keberkahan mungkin khusus mungkin buat kita wakil keluarga lingkungan baraya di mana saja berada. Dari awal mungkin semoga saja lebih tambah keberkahan dalam langkah, istiqomah husnul khotimah. Mungkin bisa dilanjut Ustaz untuk intinya memimpin ritual atau tawasul, disebut tawasul singkat Ustaz berhubung situasinya, bahkan ini juga kayak dadakan gitu Ustaz. Apapun yang terjadi mungkin tadi walau alam sambil berlanjut. Iya karena berdua iya karena setahun ini surah mustaqim surah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Sedikit agengna mungkin menguak tentang saha kesepuhan untuk naon sebetulnya pancaman itu ajian jeung urang kaji gitu. Ya, ini mungkin mereka sudah tawasul singkat sudah selesai kayaknya ini sambil ngobrol juga sambil wallahu alam, semoga saja Allah membukakan jalan jalan itu jalan yang tentunya petunjuk dari Allah, semoga tidak menimbulkan perpitahan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang sebetulnya sulit dipercaya kalau tidak diterima dengan keimanan. Mungkin soalnya masalah apa tentang hal-hal yang di luar prediksi, nalar di luar prediksi. Bisa karena ini mungkin mereka sudah terasa dari awal juga pas masuk ke wilayah ini merasakan kepala yang berat, merasa ada beban wallahu alam gitu. Tapi kalau mengaji rasa itu beban amanat kalau diaji ya kurasa, tapi untuk supaya tidak timbul perfitnahan mungkin kalau amanat biasanya ya untuk umum biasanya keluar dari kata-kata yang
bisa didengar dengan panca indera, yaitu telinga, mungkin sesuai dengan nama ini panca mana itu panca itu. Seperti bilangin gini, nanti aku datang di mimpi gitu katanya. Entah siapa yang datangnya ketika siapa, pokoknya aku nanti datang di mimpi. Dan barusan ditempelin tangan itu, katanya datang aja sekarang, gitu. Bilang sekarang, bisa gak sekarang? Ya kan di mimpi gitu. Bahasanya gitu, kalau ngomong sih. Ya. Secara kan ditempelkan tadi ditarik supaya sekarang gitu, supaya bisa eksekusi lagi dah. Jadi gitu. Semua alam begitu sih. Jadi sambil berjalan mungkin apa yang karaosnya nang kasar panasnya itu putu puyeng itu aya rasa hoyong kumaha tahan itu hoyong nyarios itu kumaha teh. Ya mungkin mereka bisa disimpulkan barusan sepintas ada mungkin walau alam itu mau susulan katanya nanti di alam mimpi mungkin di alam mungkin Kang akan menyambungkan juga, tapi bisa itu Ustaz, soalnya ada juga dari awal sebetulnya udah jawaban. Ada jawaban begini, menurut percenahan sebetulnya hari Ahad di sini dilarang sebetulnya untuk berziarah ke dua kesepuhan, apalagi yang sebelah Semapung. Sebetulnya hari Ahad larangan, cuma Kang Cecep membuktikan kenapa dilarang gitu. Itu masalah Ustaz. Makanya barusan kalau ada jawaban nanti di impian gitu. Soalnya sekarang kan hari yang sebetulnya tidak diperbolehkan, tapi menurut keyakinan Kang Cecep tidak ada waktu yang tidak ada yang jelek, tidak ada tempat yang jelek. Membuktikan urusan jawaban itu kita cuma melangkah berikhtiar, berdoa, kewajiban mendoakan, saling mendoakan itu kewajiban yang mungkin urusan jawabannya itu rahasia Allah gitu kan. Bahkan barusan juga cuma Kang Cecep di sini mau mengkaji, mungkin semoga ini jadi hikmah Ustaz. Sebenarnya sudah ada jawaban ini, tapi betul-betul kan ini terjadi. Di sini sebetulnya cuma ada satu sosok yang penjaga biasanya kalau di hari-hari walau alam nanti juga mungkin ada jawaban susulan secara pribadi ya. Tapi kalau dikaji dan diaji sebetulnya panca mana ini panca mana? Kenapa kita mungkin jika sambil bertafakur mungkin tadi menurut Ustaz sambil tafakur alam gitu kan. Makanya tidak langsung ke makam Patilasan, tidak langsung. Kenapa? Ya justru ini jawabannya. Soalnya bukan percuma dalam artian mungkin ya sebetulnya ini waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Itu walau alam ada cerita apa kita tidak tahu. Yang penting kita membuktikan bahwa menurut keyakinan kita, bahkan mungkin jangan sampai kita berburuk sangka, menganggap jelek terhadap tempat, terhadap waktu, terhadap apalagi seperti itulah. Kalau dikaji mungkin arti pancamana itu pancamana. Ini untuk panca itu kan 5 menurut bahasa Sanskerta mungkin kan Jawa itu panca itu 5. Kalau mana mungkin mana kalau menurut Sunda mana teh tetap, mungkin kalau tetap berarti istiqomah. Istiqomah mungkin konsisten dalam artian intinya ini sebetulnya ajian pancamana teh. Kalau di sebelah sana sembah puhun mangku bumi itu walau alam kalau di tapi kalau lewat versi baju mungkin ceritanya di luar nalar, soalnya ini cerita di zaman ya susah untuk dijelaskan gitu. Puhun mangku bumi itu sebenarnya kalau ahli spiritual yang termasuk yang tahu sejarah mungkin kaget lah kok bisa ada nama Puhun mangku bumi, sembah puhun di wilayah kita. Bahkan nama desa kita juga Mandala Sari itu ada cerita sebetulnya kalau disusul seperti menurut dicop-cop galur gitu kan. Tapi yang ini sajalah yang pancamana itu berarti ini bahkan termasuk banyak yang termasuk Ustaz sering bermimpi, kadang ada yang bermimpi bahwa ini merupakan satu bangunan masjid
Bahkan ini mungkin percaya tidak percaya, coba dijelaskan mungkin sedikit tentang mimpi. Sering di sini dua mimpi bahwa ini sebetulnya bukan batu besar seperti ini. Dalam mimpi itu mungkin mimpinya dalam gaib kan. Coba mungkin bisa bercerita. Ini soalnya bisa disambung-sambung. Ya, saya pernah bermimpi mau jumatan ke sini, banyak orang pakai baju putih. Jubah putih. Itu kan dalam mimpi mau jumatan ke sini, itu juga kalau mau jumatan berarti ke Masjid Jami gitu. Tidak mungkin lah jumatan di Tajugan, tidak mungkin jumatan di musola di Langgar. Berarti ini ya salah satu mungkin wallahu alam itu secara gaib. Yang jelas ini mungkin secara gaib mimpi itu ini merupakan satu tempat untuk satu mungkin berjamaah, yaitu mungkin intinya ada 5 waktu sebagai umat Islam yang ciri Islam yang mengaku umat Islam mungkin tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu itu pancamana. Itu sebetulnya itu jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu sebenarnya itu. Jadi kalau dimanehkan maneh di mana geus maneh ditetapkan maneh dina manah urang nya bisa manah lah lamun menurut saya bisa manah dalam artian manah ya eta mah kumaha maneh urusan percaya atau percaya ngan ciri umat Islam mah intina lamun nu sok salat kan kitu lah gambaranna anu sok salat ngalaksanakeun lain ngadegkeun susah kan mungkin cuma ritualnya yang 5 waktu berarti itu ciri umat Islam. Betul kan, sekalipun ngomong bisa terbang, bisa berjalan di atas air, ada sholat itu mah ada orang mungkin syariat gitu kan, syariat perjalanan itu ya sholat ada ritualnya. Rasul pun mencontohkan Nabi kita sholat itu sampai kakinya bengkak gitu. Soalnya di zaman sekarang banyak yang mengaku kadang jasa di sini sholat di tanah suci gitu kan, itu menurut kita mah kan keilmuan lah, tidak etis. Tapi yang ini pancamana yang jelas ini pancamana itu mungkin menurut kajian Kang Jati itu pancamana itu supaya lebih bisa ngamaneukeun dina manah bahwa itu merupakan satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Lamun merenungan tengah laksanakan satu waktu berarti ngaruntukeun tihang hiji urang. Lamun tihang diruntukeun 5 anana ya lain bukan pancamana berarti. Eta mah pancamaneh nya kahayang maneh urang gitu kan. Mungkin seperti itu baraya mungkin sampai disimpulkan juga ini mungkin kenapa datang ke sini ini untuk mengkaji dan mengaji tentang sebetulnya buat kita tinggal ambil saja mungkin apa hikmah dari mungkin tempat nama yang jelas di sini kesepuhan Hayang Haji Sakti Purba Kawasa itu tinggal diaji saja. Kalau artinya sakti apa Purba Kawasa itu ya tidak usah dijelaskan kan. Ku sapotong namanya lamun hayang sakti mandraguna urang hayang disaktikeun ku Allah kuncina nya salat nu 5 waktu mana kan insyaallah disaktikeun ku teh kudu guna-guna kasaktian mungkin datang sendiri di mana geus ngamaneukeun panca salat intinya itu meureun salat anu 5 waktu ya panca maneh mungkin baraya sekilas obrolan walaupun ini apa baik pokoknya bukan langsung ngobrol tapi kebetulan mungkin jawabannya tidak bisa dipaksakan mungkin yang terbaik dari Allah soalnya ini kenapa mungkin tidak bisa dipaksakan karena ini tempat yang tidak boleh mungkin satu diasingkan dua selain diasingkan ya disungsurikan mencetnya mah kok orang-orang jangankan orang jauh yang dekat juga ya, percaya tidak percaya bahwa ini merupakan salah satu kesepuan yang punya jasa di desa Mandalasari mungkin baraya kami ada di atas untuk pertemuan kali ini semoga ini bermanfaat buat semua. Cuman satu pesan dari Kang Cecep intinya Kang ya dan maju terus jangan lupa selagi ada kesempatan berbuatlah kebaikan lah itu diperintahkan oleh Allah wa ahsin kama ahsana ilaika itu kata Allah kan dia harus berbuat kebaikan kamu seperti Allah berbuat kebaikan kepada kita kira putu malu ku Allah kita sholat diperintahkan orang tinggal itu juga lain kersasa mungkin buat kan intinya sholat panca manu itu istiqomahkan anggap itu merupakan satu makanan pokok sehari-hari kalau kita mengaku umat Islam mungkin cukup oraya untuk pertemuan kali ini sambil tafakur alhamdulillah ini puasa Allah
kita berada di bawah makam kesepuhan Syekh Haji Sakti. Bahkan keberkahan istiqomah ini merupakan yang dipinta dalam salah satu doa yang diistiqomahkan. Bahkan husnul khotimah itu doa-doa, jika doa-doa pamungkas kita istiqomah susah sebetulnya istiqomah ya saja. Kecuali yang istiqomah itu biasanya para malaikat ya. Kalau kita kan manusia kadang-kadang sekarang A, besok bisa B. Sekarang C, cuman kita belajar istiqomah ya di antaranya kalau kita sudah belajar mungkin sholat dan 5 waktu minimal tidak ketinggalan melaksanakan, insya Allah ancaman itu sebetulnya. Semoga ini jadi hikmah. Cukup mungkin untuk pertemuan kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.